lagi cinta. Hai, brother. Aduh. Aduh. Gimana Ini- ya? ini Gorengan. ya. Kopi. Kopi. Bukan. Kurang, tuangin. Kopi terbaik ya. Sekarang panggil dia. Di mana itu? Dia teh di sekolah brother. Oh. Nah cuman barusan teh dikasih baju. Lu jenengan? Baju keren. Wah. Balaga. Oh, cilupeng. Tapi sebenarnya mana tuh cocok jadi guru dah. Sigana orang jadi itu. jadi insinyur lah. Heeh, Justin itu enggak guru banget ya. Dia mah Jadi arsitektur atau itu jadi wakil gubernur lah atau gubernur lah. pelatih singa laut gitu. Kudu nama di Tapi kalah. Ancol. Tapi sejarah nah. Heeh. Kumaha aduh. Nah, Sejak tahun itu. Iya pasti sejarah percintaan. enggak nah hajo mana teh jadi guru sekarang. Nah, kunaon itu teh? Coba ceritain kumaha. Jadi guru teh singkatan. Naon emang? Digugu jeung ditiru. Bener sih sakitu. Nah, kieu. Mun misalkan cek guru urang mah nya, guru teh nya harita. Heeh. Guru teh mun urang ngajakeun nu salah, berarti urang dosa cenah. Tapi da urang ge banyak salah nah gitu nya. Terus selalu orang benar. Kayaknya itu kan filosofina. Iya mah perjalanan nah. Oh, Ujung jadi guru ya. Apa emang misalkan mana teh cita-cita dari dulu dari kecil teh? Emang pas kuliah udah orang jadi guru gitu. urang teh Poldi. Apa teh Poldi? Nah, kuliah dulu. Polisi teh jadi. Ya. Oh, pernah jadi polisi. Oh, awalnya. pernah tes tapi Baheula pernah tes. Urang binlat terbaik atuh. kuat tapi fisik kuat. Wah, kuat. Asa meragukan. Jadi terbentuknya badan seperti ini itu mengakibatkan capek gitu, gancang capek. Ai baheula mah leutik dah. Nya, Dulu mah can dulu mah. can ge. Berarti itu efek ada depresi gara-gara gagal gitu. Itu sih. Oh, Karena jadi pernah merasakan sakit. sakit. Sakit nanti jadi beki dahar gitu tah. Sakit apa? Sakit fisik. Sakit nanti pokoknya jadi beki dahar lah. Oh, siap. Tah gitu. Berarti Tah. intinya mah mana teh jadi polisi. Tapi awalnya. nggak jadi. Nggak jadi. Nah, untuk sekarang mana jadi guru ya? Apakah itu teh membuat mana teh nyaman apa enggak gitu? Goreng. Ya menurut orang mah aya namanya nyaman-nyaman wae gitu nya. Karena naon sih jadi ya orang hari itu jadi polisi, jadi public figure masyarakat, meureun contoh masyarakat. Nah, akhirnya orang sebagai guru ya contoh bagi anak didik orang gitu sama-sama wae. Nah, ya kronologisnya ya kan daftar polisi gagal. Gagalnya waktu itu dia apa? Gagalna karena tinggi cenah brother. Jadi pada Emang itu tuh se-strict itu gitu. strict itulah. Jadi pas saat itu Binlat mah masuk karena tinggi orang teh pas 165 kalau nggak salahnya. Oke. Ketika karena rambut orang tadi cukur harita. Dicukur lah jadi botak kan. Diukur deui. Kebayang. Harus sama dikiring. Plok jadi nyungcung gitu kan ya. Nah, jadi pas Jadi kitu- Upin nanya. jadi Upin lah setting. Jadi pas gitu teh oh iya 165 masuk gitunya. Upin Ipin. Upin lah, Upin mah ya itu. Ya dia kita. Berarti untuk sekarang mah jadi guru teh merasa bangga dan nyaman meureun. Untuk sekarang mah kan terus ditekuni apa henteu? Bangga sih bangga Sejauh ya ini. sejauh ini mah. Nah, cuman ya apresiasi lah buat kita yang guru honorernya apresiasi lah. Mudah-mudahan ada apresiasi juga dari pemerintah. Kayak mah ya apresiasi gitunya. Wah, Jadi semua tiba-tiba politik. jadi semua nanti semua honorer teh jadi PNS gitu. Hari gitunya. Nah, eta harapan lah ya. Harapan eta kan. Maksudnya apapun labelnya semoga lebih oke lah. Nah, oke. Enggak, tapi kadang kan dari perspektif guru teh kadang orang-orang yang mau jadi guru teh pilihan terakhir. Contohnya saya kan ya. Guru teh bukan basic dari jadi seorang guru. Di awal teh emang tileuk itu orang teh bukan cita jadi dokter. Dokter awal. Karena memang tulisan, Pak. Orang teh punya tulisan sambung.
dan orang teh masuk 3 besar selama di SD teh. Dan si guru teh ngomong, kamu mah cocok jadi dokter. Masih ingat. SMP naik, SMA weh. Nah, pas mau masuk kuliah, orang teh ada 2 pilihan. Lamun orang teh narima teh katarima kuliah negeri, otomatis orang kudu pasangan ke Gontor. Otomatis Kalau ke Gontor? Jadi ustad. Jika teh teu nya. Untuk nanti orang teh mencari lah kuliah-kuliah nepi ka 5 kali digagal orang tuh. Pernah nyobaan di Unsil, pernah nyobaan di Polban, pernah nyobaan STAN oge, pernah nyobaan di Unpad. Nah, katarima teh di UPI. Tah, Awalnya si jurusan yang orang ambil teh tak apalnya. Sebenarnya orang teh hayang nama akuntansi, hayang nama jadi budak korporat, hayang nama. jadi tukang hitung-hitungan ya. Sebenarnya nama. Cuman ternyata pilihan ketiga teh pendidikan sejarah. Masuklah orang teh. Karena kan tadi ngomong di Gontornya. Orang masuk di pendidikan sejarah, orang ditekuni lah walaupunnya asal nama kapaksa. Ternyata outputnya teh menjadi seorang guru kan. Dan sampai sekarang teh orang teh menjadi guru. Kadang orang teh sok mikir, nah bet orang teh jadi guru dengan dasar orang baheula murid teh orang teh bukan murid-murid yang rajin dan baik. Jol orang teh jadi guru apakah itu karma atau kumaha lah. Tapi sih karena karma sih, karena karma the realnya. Wah. Padahal lebih menarik temen jadi ke Gontor. Ki Ustaz. Balik-balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Panggil jeung bapak tuh. Oh, Coba tuh jadi penulis Ustaz Abdul Somad gitu ya. Moal tuh. Moal. Caimin. Ya gitu kayaknya memang secara general secara umum teh guru teh bukan profesi apa ya? Bukan profesi favorit lah ya. Ya. Tapi favorit bagi sebagian Ya, masyarakat. buat sebagian mah memang yang memang suka yang apa concern sama akademisi banget mah jadi guru nih salah Iya. satu. Cuman khususnya anak muda, laki-laki kayaknya masih terbilang rendah gitu minat buat jadi guru teh. Tapi menjadi anak sastra nih. Nah, anak tiba-tiba kita nih gitu 3 laki-laki muda jadi guru kayaknya aneh ya jadi. Tapi secara analisis, nah orang-orang menganggap guru teh bukan jurusan favorit karena mungkin realistis ya. Dari Keuangan. Ya, kadang Dari orang segi mungkinnya orang sebagai laki-lakinya ketika orang menjadi seorang Tapi guru, orang sebagai laki-lakinya nikmatnya ngopi heula. oleh gorengan ada gorengan. jauh melina ya. Iya dari India. Nah, dibuat dari tangan-tangan yang berbahaya. Bisa. Nah gitu. Kumaha. Orang ge pribadi mah sama gitu, gak niat jadi guru, cuman memang kalau aku pribadi mah emang di mana suka ngomong aja, suka public speaking. Public speakingnya. Emang suka public speaking. Jadi si Gana bagus jadi calon legislatif lah. Jadi soalnya kan gini, banyak berbicara gitu nya. Tapi ya bertindaknya gak tau lah ya. Gitu. Gak tau lah gitu ya. Tapi bagus lah. Awal lulus tuh banyak teman-teman bilang cina mana tuh pantas jadi guru nih. Karena cina public speakingnya oke lah gitu. Tapi masih kayak ngehindah-hindah enggak jadi guru. Bukan masalah realistis dan lainnya, lebih ke males di dunia formalnya gitu nih Pak. Oke. Kayaknya enggak, apalagi kalau ngomongin passion biasanya musik banget ya. Suka musik banget jadi nggak pernah kepikiran, tapi kuliah Inggris kan ujung-ujung gitu. Alhamdulillah lulus, alhamdulillah. Tapi saya suka sejarah. Tapi kuliah PJOK. Nah, Nah, tuh betul kan. Karena sejarahnya sejarah olahraga. banyak dari kuliah lah nih. Emang pengen olahraga dari awal. Dulu itu kuliah pertama itu SNPTN, ikut SNPTN. Biasanya ya. sok punya opsi nih. Nah, Kemana-mana opsi tuh. saat SNPTN itu saya kan lagi daftar polisi oge kan ya. Saya SNPTN itu pilihannya cuma hanya UPI. Karena UPI yang terbaik. Tapi saya kesana daftar lah. Set SNPTN tuh gagal. Karena emang ada yang di blacklist lah. Dulu kan ada yang sempat masuk tapi gak diambil. Saya lanjut SBMPTN, PJKR PGSD tuh. Wah, setelah itu saya mikir dan kemudian saya daftar lagi, daftar mandiri untuk PJKR saja. Dan akhirnya keterima di UPI. Namun dan akhirnya tidak diambil juga di UPI. Ya, karena emang keluarga ya pengennya saya jadi pembisnis di ngurusin usaha orang tua. Cuman karena kan bukan semua itu yang direncanakan untuk kita, tidak mungkin semuanya itu terlaksana ya. Jadi kita mah hanya bisa berencana gitu kayaknya.
Iya, nu kudu kontor mah, Pak. Bener. Kita itu hanya bisa berencana, bener kan? Apa? Bener kan? Kita itu hanya bisa berencana kan? Iya, iya. Kita selaku manusia hanya bisa berencana dan Allah yang bisa menentukan. Nah, sampainya kita bisa bertemu di sini kan karena siapa kan? Tidak diduga kan? Nah, itu hal yang tidak diduga ya. Ya Siap- mungkin siap, kan Gus. ya mungkin kan alhamdulillah direzekiin di Sukabumi kuliah sampai akhirnya PLP 1, PLP 2 di SMK dan akhirnya ya bisa ngajar gitu. Walaupun dulu sempat ngajar di SD juga. Cenah orang tua nyuruh ngebisnis kumaha sih? Orang tua dari yang laki-laki. Oh. Yang perempuan kebetulan guru dan sekarang ya guru. Yang emak gitu, emak. Ma, Oh, mama nyuruh kuliah support aja gitu. support mau kemanapun, yang penting itu yang terbaik buat anaknya. Oh, berarti Secara opsi itu memang olahraga aja gitu. Secara opsinya adalah PJKR, sejarah. oh. Kalau Bapak emang sejarah dari awal. Enggak. Jadi kan emang saya emang nggak ada basic sejarahnya sebenarnya mah. Emang yang nama akuntansi. Kau percaya tuh UN SD orang 100? Asli MTK. Apa Asli, UN kan? SD? Matematika, Oh. ya UN kan, Mhm. tes gitu kan. Oh, iya, iya, iya. Nah, mampol MTK orang teh 100, Pak. Nah, orang teh memang harus hitung-hitungan daripada menghafalkan. Karena tadi sebenarnya salah mencet. Sejarah itu pilihan ketiga, pilihan ke-1 adalah akuntansi, kedua akuntansi, ketiga pilihan sejarah kan. Nah, keempat pilihan emak. Nah, kenapa bisa muncul opsi sejarah gitu dah? Karena kepencet, Pak. Oh, emang Iya emang kepencet terus nggak sengaja meren. Karena nih. sangat tidak akademis ya. Karena mepet meren daftarna kepencet. Jeung saya teh malas untuk merubah merenya. Yang lah, da nothing tulus kan untuk kata terima. Pak, bocor euy. Dari Nama aku. aja. Dan intinya mah ya udahlah. Dan ternyata keterima, Pak. Nah, apa tadi? Oh, opsi tadi? Akuntansi. Akuntansi. Oh, oke lah, masih nyambung. Jadi ini semua dihitungin. Tapi yang saya rasain ketika orang masuknya ada hal-hal yang bisa merubah pola pikir lah. Ya minimal karena kuliah itu kudu bener lebih ke akhir. Dan akhirnya setelah saya lulus juga awalnya mau jadi guru, Pak. Saya tuh pernah kerja di Jakarta, jadi budak korporat lah ya. Di proyek konstruksi gitu. Dan akhirnya yang saya rasain jadi budak korporat ternyata tidak menyenangkan bagi saya nya. Ini mah sebagai anak Ini saya mah personal sendiri. ini ya. Personal. Ternyata untuk diri saya sendiri menjadi anak-anak korporatnya nggak cocok karena saya teh orangnya ya nggak suka bosen lah, jenuh. Yang Nah, statis, otomatis saya harus nyari pekerjaan yang memang saya teh bergerak, bertemu orang-orang baru, bersosialisasi. Dan akhirnya saya resign dan masuklah ke sekolah sekarang. Oh, dan alhamdulillah, menjadi ya. seorang guru. Nah, Tapi setelah dari perjalanan nih panjang nih, ya dari kerja dulu nih, brother. Dari kerja jadi ujung-ujung gawe lah. Dari ujung-ujung nanti dari ujung-ujung jadi guru kan luas kan ya. Nah, bagaimana perasaannya ketika kan harus beradaptasi nih dari dunia kerja ke dunia mengajar gitu dah. Gimana perasaannya Oh, nih? dunia kerja yang Ya, konteksnya nah, berubah oke. konteks. Sebenarnya mah yang membedakan mah mungkin dari segi kebebasan sih. Kalau misalkan kerja korporat kan pasti ada bos ya. Otomatis kita harus sesuai dengan instruksi kan. Nah kalau jadi guru kita yang menjadi bosnya. Otomatis kita yang memang bergerak sendiri, berkreativitas sendiri dan bebas untuk melakukan apapun. Itu sih yang membedakan ketika saya kerja di yang sebelumnya dan yang sekarang. Kalau di kerja sebelumnya bisa berbebas pendapat, kalau di sini nggak bisa gitu. Beda. Beda oh. Kalau orang mah banyaknya emang ngajar. Aja. Oh emang udah basic. Dari lulus tuh belum pernah kerja formal kayak Bapak di korporat Nah. gitu. Lulus tuh justru jauh dari yang jurusan sastra Inggris kan. Kerja tuh main band di band wedding dan gitu-gitulah. Oke. Musisi jalanan lah ya. Serabutan. Nah, baru terjun ngajar, malah ngajar musik dulu. Belum ngajar bahasa Inggris karena masih idealisnya enggak musik aja nih jiwa orang teh gitu. Oke. Meskipun untuk ngajar Inggris bisa, cuman belum dapat feel-nya aja. Sampai pertama ngajar bahasa Inggris tuh ngajar pesantren SMP Alhamdulillah. di Bandung tuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Awal Cewek cowok? dua-duanya. Oh, dua-duanya. Karena dipisah. Nah, dari sana mulai hasratnya muncul tuh karena orang nggak mention nih nama pesantrennya, cuman kayaknya ada pesantren tuh di sudut pandang akan belajar yang umumnya tuh kayaknya perlu juga loh gitu. Ya di samping yang islaminya udah pasti wajib banget lah gitu, kayak ngafal Quran dan apa-apa. Nih harus diimbangi juga sama pelajaran yang umum, salah satunya bahasa Inggris, biar
biar anak tuh lebih terbuka aja lah gitu. Jadi lu meluas lah. Lebih adaptasi sama sekarang kan era cepet banget tuh tek gitu. Nah, bahasa Inggris tuh banyak anak yang kurang minat sama bahasa Inggris, kenapa ya gini. Jadi mulai concern dari sana tuh mulai hasad. Kayaknya memang orang tuh ditakdirin ngajar Inggris deh gitu. Iya. Kayaknya ada sesuatu yang bisa orang sumbang sih. Orang sih merasa bukan guru yang baiknya, selalu kayaknya susah nih buat jadi guru yang oke mah. Setidaknya apa yang orang ucapin atau orang lakuin deh ngasih sedikit sumbangsi lah sama Negara. Enggak, sama seseorang buat menentukan jalan hidupnya gitu. Kayak gitu sih orang tujuan. Jadi membantu mencerdaskan juga ya. Berarti secara kesimpulan mah untuk saya sendiri yang bukan pengen jadi guru dan bapak juga, bapak kan emang udah niat kan? Itu sih emang kan pertamanya kan awal muasalnya emang jadi polisi gak jadinya ya udah. Nah langsung menyerah biasanya mah kalau yang mau daftar gitu tuh coba lagi. Jadi gini perjalanannya nih ya. Jadi pas waktu masa kuliah di sini tuh emang di semester 2 itu mau daftar lagi. Cuman karena keenakan kuliah ya lanjut aja lah kuliah, nanti udah lulus baru kita daftar lagi. Ternyata sudah beres kuliah ya lebih tertarik ngajar atau ngelatih gitu kan ya. Enak kuliah apa enak cinlok di kuliah? Enak kuliah sih. Oh kuliah. Kalau cinlok ya mungkin ayo lah aja gitu. Enak kuliah sih. Enggak, tapi menurut bapak nih kan karena bapak sudah terjun menjadi seorang pendidik ya, pandangan dari bapak mengenai guru untuk sekarang, apalagi kita muda kan ya, apa sih yang menjadi harapan atau apa yang memang masih mengganjal untuk diri sendiri? Yang pertama mungkin menurut gue gitu ya, gue ya lebih enak kalau misalkan sekarang itu ya, yang anak muda tentunya yang menjadi guru ya jangan kita lihat dulu uangnya yang didapat, karena memang isi oke ya realistis lah kita butuh uang ya. Tapi ingat di samping itu kita harus mencerdaskan si anak tersebut dan bagaimana si anak tersebut bisa untuk yang saya ajarkan itu bisa ya. Jadi setelah kita berhasil, kita melihat si anak itu tersebut berhasil, nah baru kita memikirkan masalah uangnya. Karena orang pribadi mah kayaknya emang dilematis sih Pak buat ngasih saran soal profesi seorang guru nih ya. Di sisi lain orang nggak bisa menampilkan bahwa udah jadi guru aja nih soal realistis mah nomor sekian, nggak bisa gitu juga karena semua orang tuh mau nggak mau nggak bisa terlepas sama realistis tuh. Jadi orang cuma memandang bahwa profesi guru tuh profesi yang luar biasa. Nilai idealisme nanti memang kudu tinggi nih Pak. Ini tuh bukan sekedar kerjaan, misalkan nih kayak bapak nih yang pengalaman di korporat, meskipun bapak nggak suka, bapak tuh cuma bisa datang kerja pulang aja gitu. Betul. Suka nggak sukanya. Jadi guru tuh nggak bisa. Jadi guru tuh bukan hanya sekedar aktivitas yang ngasih materi beres gitu. Tapi di sana tuh ada mood kan, ada adaptasi, ada ini itulah banyak banget sisi sosialnya yang harus di ini. Makanya jadi buat teman-teman di sana kalau pengen jadi guru biar balance nih idealisme realitas. Jadi idealismenya harus tinggi dulu. Kalau mau realistisnya oke, nyari kerjaan selain guru gitu. Jadi buat guru mah buat memenuhi idealismenya, meskipun ada sih materinya, cuman buat yang punya mimpi kayak orang pengen tahap di finansial segini gitu, kayaknya bukan guru jalannya. Tapi lebih ke bisnis ya. Jadi sebenarnya mah iya sih, sebenarnya mah ada yang benar juga kata bapak. Tapi sebenarnya kan saya suka dikasih tahu saran nih dari orang tua. Sebenarnya emang jadi guru teh memang jadi jurusan yang belum favorit ya untuk sekarang. Tapi mau gak mau memang kita butuh kan seorang guru, apalagi guru muda buat regenerasi kan dari yang sebelumnya untuk sekarang penyesuaian dengan zaman. Tapi terkait guru yang sekarang ya saya berharap mah masih tetap banyak peminatnya untuk menjadi seorang guru, walaupun tadi kata bapak secara ideal masalah inilah ya idealis terpenuhi, tapi sebenarnya jadi guru juga bisa jadi pembisnis kan ya gitu, karena dengan waktu yang fleksibel dan juga bisa meluangkan waktu yang sangat banyak itu juga bisa sebenarnya. Cuman memang setiap orang itu nggak semua cocok jadi guru Pak. Oh iya sih. Saya juga menemukan setuju. Ya saya juga menemukan nih di sekolah saya sendiri, saya menemukan guru yang memang nggak cocok jadi guru tapi dia menjadi seorang guru kan.
Iya. Nah yang seharusnya kalau memang jadi guru memang harus dari basic passion yang memang dia pengen jadi guru. Guru banget lah. Karena kalau misalkan si gurunya juga udah bukan passionnya, otomatis dalam segi mengajar dan outputnya nggak akan Berbeda. benar. Tapi iya sih bener sih orang setuju. Tapi betul. Tapi Iya kan? orang setuju pisan. Jadi kalau misalkan kita kita mau jadi guru nih, otomatis semua total harus orang tuh idealis tadi Iya, kan. totalitas Harus idealis kan. tentang totalitas tentang gurunya. Iya. Bukan masalah sekarang orang ngajar pulang kan gitu. Iya. Itu sama seperti hanya kerja kan, Iya. kerja biasa aja. Tapi bener Pak. Nah, cobalah kalau anak-anak udah di sana kalau misalkan mau jadi guru, tadi kata Pak Anda, masukannya Pak Anda sok di telah dulu ya. Iya benar-benar. Jadi supaya emang kepikiran nih kalau jadi guru kayak gini nih gitu kan. Orang sering ketemu fenomenanya gitu, nggak semua orang cocok jadi guru meskipun secara kasat mata teh Sarua apa guru. yang dia tahu Ya, gitu ya. nya kayak mana cocok jadi guru belum tentu menurutnya, soalnya gitu teh guru teh kompleks sih menurut orang mah. Enggak, karena perspektif orang-orang itu jadi guru mah gampang tahu. Kata siapa gampang? Soalnya satu kalau nggak ada guru otomatis generasi muda juga kayak gimana kan? Nah gitu. Otomatis si gurunya yang memang harus oke dan juga efektif lah. Ya, dalam betul. mengajar. Nah maka dalam hal ini yang saya rasain nggak gampang jadi guru teh. Iya benar-benar. Satu, tugas tanggung jawabnya besar. Kalau misalkan kita jadi gurunya nggak benar, otomatis regenerasi selanjutnya juga nggak akan benar kan? Iya benar-benar. Nggak akan maju-maju juga negaranya. Berarti sama kayak Jepang. Iya. Jepang itu lebih ketimbang dia mengekspor sayap-sayap atau yang pekerja-pekerja lain dibanding mengimpor berarti ya, mengimpor guru. Karena bagi mereka guru itu sangat berarti. Dan bagi mereka kehilangan satu guru itu sangat berarti banget gitu ya. Jadi kita harus misalkan guru ini meninggal kita harus cari secepatnya. Dan emang profesi di sana lebih dihargai lah kalau untuk guru gitu. Ya mungkin kalau di kita juga untuk selanjutnya mudah-mudahan dihargai lah. Mau di honorer, mau di ASN-nya semuanya dihargai lah ya, masalah upah dan sebagainya. Karena pada saat ini banyak yang memang ya demo-demo masalah yang pertama kesejahteraan si guru tersebut yang ingin jadi ASN dan P3K mungkin untuk sekarang, dan terus emang masalah cuannya atau uangnya realistisnya ya. Tapi emang lumayan miris ya Iya. soal apa namanya si profesi guru di Indonesia khususnya. Soalnya lihat negara, nggak tahu sih, mungkin kalau lihat negara-negara maju mah udah jelas lah. Kayaknya orang tuh percaya kenapa suatu negara maju tuh karena salah satunya mereka tuh apresiasi sama guru. Iya. Gurunya. Kayaknya. Karena memang pondasi untuk maju itu kan dari pendidikan dulu. Baru Iya. mengakar ke sosial, ekonomi, politik dan lain. Nah, semakin cara apresiasinya bagus suatu negara sama guru, Yaps. nah itu yang bikin jadi Semakin negaranya berkembang lah oke. negara yang semakin maju ya. Jadi kan gini lah, presiden juga otomatis butuh guru kan. Itu realistisnya. Kalau misalkan presiden udah gak butuh guru ya mungkin gak diapresiasi ya, mudah-mudahan lah untuk selanjutnya. Emang kan Indonesia ini luas banget kan. Luas banget kita segi wilayah dan segi banyak sekolah-sekolah juga ya. Emang walaupun emang di negara maju seperti Singapura kan itu letaknya tidak seluas Indonesia. Maju dan sejahteranya juga ya memungkinkan bagi mereka. Kalau kita kan masih proses nih. Tapi insya Allah untuk kelanjutannya kita doain saja Indonesia Tapi, bisa maju. Orang pribadi mah memang percaya bahwa bukan percaya sih, lebih ke optimis Indonesia tuh sanggup kok sampai level apresiasi gitu sama gurunya gitu. Pasti sih. Apalagi kan sumber daya alam dan banyak lah Indonesia. Banyak lah untuk diekspor keluar ya, banyak lah. Itu bisa menghasilkan uang untuk kesejahteraan guru dan kesejahteraan rakyatnya sendiri ya. Apalagi kan sekarang PT Freeport udah milik Indonesia. Bisa nih. Kudu jadi DPR Bapak Ibu. Cik, iya orang pengen nanyain pertanyaan yang lumayan ini penting buat orang. Cik, selama sekarang kan udah jadi guru nih, udah ngerasain apa suka dukanya gitu. Oke. Sampai detik ini keresahan atau kekhawatiran apa sih kalian atau dari kita gitu? Jadi seorang guru apa sih yang kita khawatirkan gitu? Oke. Kitanya. Mm-mm. Yang pertama mungkin kalau menurut saya kitanya mungkin yang pertama kan sekarang itu musimnya P3K kan. Mm-mm. Dan musimnya P3K dan belum adanya pengangkatan ASN kembali kan atau CPNS kembali.
Ya mungkin untuk guru-guru honorer resahnya yang pertama takutnya kegeser di sekolahnya. Yang kedua saat kegeser kita mau kemana? Terus harapannya jadi gimana dong, Sar? Harapannya coba yang ada disejahterakan dulu dan yang ada di sekolah tersebut didaftarkan dulu sebelum emang yang di luar ya. Karena kan emang udah jadi keluarga tuh satu sekolahan itu. Mau guru ASN, mau guru honorer itu udah jadi keluarga. Coba ada pengangkatan lah. Seperti dulu kan saya ingat tuh kejadian orang tua saya pengangkatan. Ya memang dia udah lama di sekolahan itu dan diangkat pun di sekolah itu kembali gitu kan. Kalau misalkan sekarang ada penempatan untuk Kalimantan ya mungkin rakyat Kalimantan coba dulu lah gitu kan sebelum rakyat luar Kalimantan lah gitu ya. Oke. Kalau misalkan menurut saya. Kalau saya itu juga jadi satu poin. Jadi salah satu juga. Nah, yang kedua terkait diri saya sendiri sih Pak. Saya takut ketika saya jadi guru menjadi guru yang membosankan. Itu yang paling suka menjadi kekhawatiran untuk diri saya sendiri. Ketika misalkan saya berharapnya memang menjadi guru yang menarik ya, tapi saya takut seiring berjalan waktu saya menjadi membosankan. Entah itu dalam segi dari saya, entah itu karena mungkin masalah keluarga atau udah punya anak dan lain-lain. Saya takut ketika mengajar menjadi lebih menurun dari yang sebelumnya. Dan yang paling penting untuk guru sekarang Pak, kekhawatiran itu gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan teknologi. Nah, Kadang itu banyak penting tuh. guru-guru, saya Ya, juga nggak tahu ya, gaptek yang masih mungkin belum bisa memanfaatkan teknologi. Yang dimana sekarang generasi sekarang pun memang melek untuk teknologi kan. Yang harusnya guru juga melek terhadap teknologi itu. Ya gimana caranya medianya juga digunakan untuk pembelajaran teknologi sekarang. Itu sih kekhawatiran saya. Tapi kalau misalkan menurut saya nih ya Pak, kan masalah teknologi nih, kita masalah teknologi. Apakah di Indonesia ini, di seluruh Indonesia ya, kita jangan berbicara hanya satu wilayah, tapi seluruh Indonesia nih. Apakah seluruh Indonesia terkenai internet dan apakah seluruh Indonesia terkenai media tersebut? Nah, karena kan gini, ada kalau misalkan saya dulu sempat ketemu dengan orang NTT gitu atau NTB gitu, saya lupa, Flores dah dia. Dia itu kuliah bagian IT untuk apa? Untuk mengajarkan di kampungnya. Karena emang di sana itu Pak kurangnya teknologi. Jadi dia mau coba, gua kuliah di luar nih, gua tentang kuliahnya informatika. Ya gua pengen secara ini ya, secara gua sendiri pengen loh kampung gua atau desa gua atau kecamatan gua atau kota gua terkenal nih dengan informatika lebih cepat gitu kan. Nah, yang emang oke sistemnya udah bagus nih, sistemnya udah bagus. Sekarang Indonesia sistemnya udah bagus, cuman ya coba cross check lagi ke daerah-daerah terpencil lah. Jangan hanya satu daerah dan jangan hanya dipusatkan beberapa Jadi kesimpulan daerah. pemerataan kan. Pemerataan ya gitu kan. Itu maksa total secara total memang masih jangkauan. Iya, jangkauan. pemerintah gitu. Jadi memang kita harapannya semoga pemerataannya semakin ini aja. Iya. Maksudnya kita orang tuh khawatir gini, kekhawatiran terbesar orang tuh kayaknya kita juga pernah ngerasa nih beberapa keputusan yang kita ambil nih di masa depan kita dulu mungkin gitu. Ada salah satunya pengaruh besarnya tuh dari ucapan guru, benar sih? Ada. Benar. Orang milih hidup gini teh, soalnya orang dulu pernah dengar guru ini ngomong Ya. gini. Oke. Nah, khawatir orang tuh, orang takutnya misalkan entah itu bentuknya ucapan dari orang atau Perilaku. tindakan gitu, cara hidup yang mempengaruhi murid orang sampai ke jalannya yang benar. orang tuh takutnya gitu doang. Tapi pernah gini nggak? Ya, Guru ya, pernah ada yang ngomong gini. Guru ada yang ngomong gini. Kalau kamu mau jadi guru, waktu sekolah nih, pernah ada yang ngomong gini ya guru. Mun mana jadi guru cenanya? Mana pasti ngasaan, kumaha enak orang di dieu cenanya gitu kan. Mun mana bader, tah ge berarti mana nyaharepan jelema bader gitu kan ya. Bahasanya gitu kan? Ya sebagai intinya mah kita harus jadi teladan kan. Nah, itu. Jadi teladan tuh susah nih. Nah, kita orang tuh cuma kalau berdoa mah semoga apa yang murid orang lihat dari orang teh setidaknya bikin dia semangat hidup lebih baik aja gitu. Soalnya takutnya misalkan kalau makanya kita tuh salah satu kerjaan terberat jadi guru sih menurut orang ngasih efek buat
tentang optimisme hidup tuh sih. Ya. Misalkan kita Ya. ngajar tiba-tiba ngajar nanti pesimis gitunya. Ya. Soal pelajaran umum di sekolah mah itu memang Kewajiban. aturan guru gitunya, kewajiban gitu. Di sisi lain tuh guru tuh ngasih pandangan hidupnya yang lebih krusial tuh Ya. menurut orang. Sepakat. Kayak misalkan Sepakat. sok ayam muring nih Pak, lamun kieu Bapak sok milih naon misalkan Ya. gini gitu. Kayak gini lah. Menentukan hidup. Nah, Nah, ketika kita sedikit ngasih pesimisme nih misalkan, bisa jadi kita tuh bikin murid kita pesimis hidupnya gitu. jadi kalau misalkan tadi saya ngajar tuh. Ada anak yang bertanya, "Pak, kalau misalkan saya kuliah tapi tanpa biaya orang tua bisa gak? Karena saya itu yang jadi bimbang itu adalah keluarga saya seperti ini, tapi saya pengen kuliah." Nah, itu yang menjadi harus jawaban kita lebih enak, jadi supaya lebih semangat anaknya. Gitu. Nah gitu. Itu. Iya, berarti balik lagi ke poin yang dimana jadi guru itu nggak mudah kan? Nah, Karena itu. jadi mudah Tanggung jawabnya besar kan? tanggung jawab moralnya tuh lebih Nah, gede. itu yang paling yang kan orang-orang bilang jadi guru mah gampang, tinggal ngomong doang diharap beres. Ayo orang mah suka overthinking gini, misal orang tuh murid nih, kalian guru misalkan ada orang tuh minta bantuan guru, Pak boleh nggak pang ini yang berurusan sama orang lah gitu Ya. sebagai murid. Misalkan bapak teh, enggak lah gampang itu man, enggak weh. Misalkan saya kalau haream, orang tuh takutnya secara tidak langsung teh kayak ngasih efek, si bapak ini mah dalam melakukan sesuatu teh Horeaman. talangke menurutnya Iya, talangke. jadi teh jadi personality ke orang nih Nah, gitu, itu. gitu sih Bener. orang tuh suka overthinking, takutnya apa yang orang selama ini pernah lakuin teh ngasih efek jelek ya ke murid orang gitu. Jadi takutnya teh si eta teh ngelakuin hal yang sama oge ya. Lebih ke nanemin cara hidup ke murid gitu yang orang serem deh. Iya sih. Sebagai Mendidiknya guru. Ya, berarti. Kalau misalkan kerja di korporat mah orang good atau bad attitude-nya efeknya ke orang sendiri. Iya, Ya. iya. Kalau Ya. kalau guru mah banyak nih Ya benar. moral yang kita Iya. tanggung jawab Ya. Ya itu sih sebenarnya permasalahan jadi seorang guru kan. Makanya balik lagi. Kalau misalkan passion dan juga bukan passion jadi guru, ini jangan jadi guru. Itu aja sih. Kalau kalian belum ready dengan tanggung jawab moralnya, bukan berarti kita udah ngerasa Ya. expert banget ya. Cuman banyak yang perlu dipertimbangkan Ya, betul. ketika menjadi guru gitu. Saya juga jadi guru baik mah enggak kan ya. Masih lah jauh. Jadi dari guru galak berarti. Iya Bapak iya. Jadi guru baik juga belum kan, tapi saya mencoba menjadi teladan yang baik juga. Walaupun untuk sekarang belum bisa dikatakan guru yang teladan dan juga baik. Paling saran orang yang untuk sekarang mah kalau emang berminat jadi guru, mencobalah seadaptif mungkin sama Ya. generasi baru Ya. gitu. Jadi dengan bertambahnya generasi baru, meskipun umur kita nambah nih terus kan bakal pada tua tuh. Ya. Itu Udah tuh apa? orang kan muda sendiri ya. Oh. Jadi setidaknya harus tetap relate gini biar sekaligus penyampaian materinya lebih memudahkan. Oke. Terus koneksi moralnya terus berkelanjutan gitu. Misalnya beberapa fenomena ada gap tuh, ada kayak jarak antara mungkin gurunya udah lumayan usianya udah lumayan berumur, murid kan makin baru gitu ya. Sesimpel enak lah. Mungkin pas zaman kita mah lagu hits teh masih zaman lagu naon gitu Ya. Dulu mah. Misalkan gitar aja kita main gitar biasanya gitar lagu naon ya. Sekarang One Palace lagi. Hai. Budak enak mah nyanyi naon gitu. Ya, Kita teh harus relate gitu. Ya. Jadi mengikuti zaman lah Ya, intinya mah. jangan sampai kak, orang mah ada angkatan iya, mana emang angkatan iya. Jadi nggak ada jembatan gitu. Nah, Jadi kudu guru aya jadi lah. jembatan guru teh. Oke. Kayak gitu emang Susah banget lumayan. jadi guru ya. Wah, Wah, susah banget ya. Tapi gini. Tapi ya ini ya menurut saya. Jadi guru itu oke, kita di dunia seperti ini, tapi nanti dibalas sama Allah yang di akhirat. Nah, sekarang mah berarti pertanyaannya hal apa yang bisa banget disyukuri nih ketika udah jadi guru? Kalau saya mah ketika si murid bilang makasih Pak atas Hai. apa yang telah diberikan juga udah oke sih Pak. Alhamdulillah Pak, yang dulunya saya misalkan pemalu ketika misalnya belajar dengan bapaknya minimal presentasi lah. Saya udah mulai pede bisa ngomong di depan umum, saya mulai percaya diri dan juga hal-hal lainnya lah. Itu juga udah jadi suatu ya syukur untuk diri saya sendiri lah. Apalagi buat salam berarti Ada pride juga. berarti untuk mereka menghargai dengan salam juga itu jadi
bersyukur untuk diri saya sendiri sih. Respect ya, ada Nah, respect. Respect. Oke, ya, kalau misalkan menurut saya ya yang patut disyukuri ya poin tadi sama sih seperti Pak Wahyu. Ya, ketika si anak bilang, "Pak, saya mau yang kemarin Bapak ajarin sekarang udah bisa loh." Nah, kan luar biasa kan, satu pencapaian yang luar biasa bagi saya. Dampak lah ya. Dampaknya. Yang kedua kan ketika si anak tersebut, "Pak, kemarin tuh saya pernah nanyain ke Bapak tentang masalah olahraga ini. Dan sekarang saya masuk ke fakultas atau saya jadi atlet nih, Pak." Ya, itu juga salah satu yang poin plusnya. Cuman kan tujuannya kita itu hanya mendidik dan mengajar kan. Nah, itu aja sih paling, ya selebihnya ya anak tersebut yang mengembangkan. Tapi ya poin plus. Dari segala ketakutannya memang banyak banget yang orang senengin setelah jadi guru gitu. Pertama tuh rasa optimisme, kayak orang tuh jadi orang pengen ada sumbangsi sedikit dari orang, efek buat murid orang bisa perjalanan hidupnya tuh lebih keren lah dari orang gitu. Mungkin kan kita kayak punya dulu mimpi yang enggak sih terkubur mah, kayak mimpi kayak ima. Nah, ketika lihat murid bisa melanjutkan mimpi teh, orang tuh bangga gitu lihatnya teh. Jadi si murid tersebut lebih dari kita ya. Dengan sumbangsi kita, entah itu cara pola pikir atau apa. Cara pendidikannya juga kan ya. Terus kalau personalnya, orang tuh suka karena ketemu terus generasi baru itu sih yang orang-orang seneng tuh. Jadi makin awet muda. Orang tuh pengennya update terus gitu hidup teh. Iya. Prepare nanti orang punya anak, punya cucu gitu. Jadi kalau tahu kan kita sekarang jadi tahu ada generasi baru. Oh, pola pikir barudak enak mah kieu geuning euy gitu. Urang baheula kieu ya gitu. Gak Ya. bisa kita egois kayak dulu gitu. Gini. Tapi Ku ngajar online kayak kan kita pertama shock culture, kumaha ieu ngajar online gitu. Makanya sekarang tuh memang dunia udah digital kayak gitu-gitu. Tapi luar biasa kan kalau misalkan ya inilah guru ya. Guru selain kita ditiru sama murid, kita juga harus mencerdaskan si murid tersebut. Ya minimal si murid tersebut kita bisa tahu yang murid itu tahu apa yang saya sampaikan dan tahu yang memang saya inginkan ya. Tapi ya kita lihat juga kemampuan si muridnya. Nah, gitu mungkin ya. Nah, terus ya mudah-mudahan kita di sini sejahtera selaku guru honorer, ya, sejahtera dari segi pengupahannya, dari segi kebijakannya, dan mudah-mudahan pemerintah yang baru atau pemerintah yang akan datang lebih bisa mensejahterakan dan mensupport honorer. Oke. Iya, asal ada sore kieu. Jadi terakhir jadi guru tuh asik. Jadi guru itu lucu. Dan jadi guru itu Jadi guru itu naon tuh? Jadi guru itu keren. Keren. Okay. Jadi guru itu harus tetap senyum. Oke, karena Anda mah udah mau maghrib nih. Ya. Saya udah mau sholat tekuat nih, pengen sholat maghrib. Kela. Halo. Mati lah. Oke, di situ aja.